teman-teman semua, perkenalkan nama saya Catherine. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang Kitab Suci Tipitaka. Sebelum memulai video pembelajaran ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe agar video pembelajaran kali ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Kitab Suci Tipitaka merupakan istilah yang digunakan oleh agama Buddha untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka. Sesuai dengan makna istilah tersebut, Kitab Suci Tipitaka pada mulanya mengandung makna 3 keranjang atau 3 kelompok pengajaran. Yang pertama adalah Sutta Pitaka. Sutta Pitaka berisi khotbah-khotbah Buddha selama 45 tahun membabarkan Dhamma berjumlah 84.000 sutta. Yang kedua ada Vinaya Pitaka, yaitu berisi peraturan biku dan bikuni. Terakhir ada Abhidhamma Pitaka, yang berisi ilmu filsafat dan metafisika agama Buddha. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita, tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Mahakasapatera setelah mendengar kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan pesamuan agung atau konsili di Rajagaha. Dengan bantuan Raja Ajata I dari Magadha, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satapani dekat Rajagaha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menyusunnya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan untuk mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, dan Yang Yarya Upali mengulang Vinaya atau peraturan-peraturan. Dalam pesamuan agung pertama atau konsili pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal sebagai Kitab Suci Tipitaka. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam Kitab Suci Tipitaka disebut pemeliharaan kemurnian ajaran. Sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir, jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai pelita dan pelindung bagi dirimu. Pada mulanya, Tipitaka ini diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 1 abad kemudian terdapat sekelompok biku yang berniat hendak mengubah Vinaya. Menghadapi usaha ini, para biku yang ingin mempertahankan Dhamma dan Vinaya sebagaimana diwariskan oleh Sang Buddha Gautama menyelenggarakan pesamuan agung kedua atau konsili kedua dengan bantuan Raja Kalasoka di Vesali, di mana isi Kitab Suci Tipitaka diucapkan ulang oleh 700 orang arahat. Memegang teguh kemurnian Dhamma Vinaya ini menanamkan diri yang kelak disebut sebagai Theravada. Sedangkan kelompok biku yang ingin mengubah Vinaya menanamkan diri Mahasanghika yang kelak berkembang menjadi mazhab Mahayana. Jadi, seabad setelah Sang Buddha Gautama wafat, agama Buddha terbagi menjadi 2 mazhab besar, yaitu Theravada dan Mahayana.
Konsili ketiga diadakan di Pataliputra pada abad ketiga sesudah Sang Buddha wafat dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asokawardhana. Kaisar ini memeluk agama Buddha dan dengan pengaruhnya banyak membantu penyebaran Dhamma ke seluruh wilayah kerajaan. Pada masa itu, ribuan gadungan atau penyelundup ajaran gelap masuk ke dalam Sangha dengan maksud menyebarkan ajaran-ajaran mereka sendiri untuk menyesatkan umat. Dan untuk mengakhiri keadaan ini, Kaisar menyelenggarakan Pesamuan Agung atau konsili dan membersihkan tubuh Sangha dari penyelundup-penyelundup serta merencanakan pengiriman para duta Dhamma ke negeri-negeri lain. Dalam Pesamuan Agung ketiga ini, 100 orang arahat mengulang kembali pembacaan kitab suci Tipitaka selama 9 bulan. Dari titik tolak pesamuan inilah, agama Buddha dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia dan terhindar lenyap dari bumi asalnya. Konsili keempat diadakan di Aluvihara atau di Sri Lanka di bawah lindungan Raja Vatagamani Agaya pada permulaan abad ke-6 sesudah Sang Buddha wafat. Pada kesempatan itu, kitab suci Tipitaka dituliskan untuk pertama kalinya. Tujuan penulisan ini adalah agar semua orang mengetahui kemurnian Dhamma Vinaya. Selanjutnya, konsili kelima diadakan di Mandalay atau Burma pada permulaan abad 25 sesudah Sang Buddha wafat dengan bantu. Kejadian penting pada waktu itu adalah kitab suci Tipitaka diprasastikan pada 727 buah lempengan marmer atau batu pualam dan diletakkan di Bukit Mandalay. Konsili ke-6 Konsili ke-6 diadakan di Rangon pada hari Visakha Puja tahun Buddhis 2498 dan berakhir pada tahun Buddhis 2500. Sejak saat itu, penterjemah kitab suci Tipitaka dilakukan ke dalam beberapa bahasa barat. Sebagai tambahan pengetahuan dapat dikemukakan bahwa pada abad pertama sesudah Masehi, Raja Kaniska dan Afghanistan mengadakan Pesamuan Agung atau konsili yang tidak dihadiri oleh kelompok Theravada. Bertitik tolak pada pesamuan ini, agama Buddha mazhab Mahayana berkembang di India dan kemudian menyebar ke negeri Tibet dan Tiongkok. Pada pesamuan ini disepakati adanya kitab-kitab suci Buddhis dalam bahasa Sanskerta dengan banyak tambahan sutra-sutra baru yang tidak terdapat dalam kitab suci Tipitaka. Dengan demikian, agama Buddha mazhab Theravada dalam pertumbuhannya sejak pertama sampai sekarang, termasuk di Indonesia, tetap mendasarkan penghayatan dan pembabaran Dhamma Vinaya pada kemurnian kitab suci Tipitaka. Sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan dalam hal ajaran antara Theravada di Indonesia dengan Theravada di Thailand, Sri Lanka, Burma, maupun di negara. Konsili yang pertama diadakan pada tahun 543 sebelum Masehi dan berlangsung selama 2 bulan. Sidang ini dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa dan dihadiri oleh 500 orang biku yang semuanya arahat. Sidang diadakan di Goa Sotapani di kota Rajagaha. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Ajata I. Tujuan dari konsili pertama adalah untuk menghimpun ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada orang-orang yang berlainan, di tempat yang berlainan, dan dalam waktu yang berlainan. Mengulang Dhamma dan Vinaya agar ajaran Sang Buddha tetap murni, kuat, dan melebihi ajaran-ajaran lainnya.
Yang Arya Upali mengulang Vinaya, dan yang Arya Ananda mengulang Dhamma. Kesimpulan dari sidang pertama ini adalah Sangha tidak akan menetapkan hal-hal mana yang perlu dihapus dan hal-hal mana yang harus dilaksanakan, juga tidak akan menambah apa-apa yang telah ada. Konsili yang kedua diadakan pada tahun 443 sebelum Masehi dan berlangsung selama 4 bulan. Dipimpin oleh Yang Arya Revata dan dibantu oleh Yang Arya Yasa, serta dihadiri oleh 700 biku. Sidang diadakan di Vesali. Sponsor sidang agung ini adalah Raja Kalasoka. Konsili kedua diadakan karena sekelompok biku Sangha menghendaki untuk memperlunak Vinaya yang sangat keras tetapi gagal. Dalam sidang kedua ini, kesalahan-kesalahan biku-biku dari suku Pajis yang melanggar Pacitya dibicarakan. Diakui bahwa mereka telah melanggar Vinaya dan 700 biku yang hadir menyatakan setuju. Pengulangan Vinaya dan Dhamma yang dikenal dengan nama Sata Sati karena biku Yasa dianggap berjasa dalam bidang pemurnian Vinaya. Konsili ketiga diadakan pada tahun kurang lebih 313 sebelum Masehi, dipimpin oleh Yang Arya Tissa Moggaliputta. Sidang diadakan di Pataliputra, dan sponsor sidang agung ini adalah Raja Asoka dari suku Maurya. Tujuan konsili ketiga adalah untuk menertibkan perbedaan pendapat yang mengaktifkan perpecahan Sangha, memeriksa dan menyempurnakan kitab suci Pali, atau memurnikan ajaran Sang Buddha. Dan Raja Asoka meminta agar para biku mengadakan upacara Uposatha setiap bulan agar biku Sangha bersih dari oknum-oknum yang bermaksud tidak baik. Sidang ini menghasilkan keputusan untuk menghukum biku-biku yang tidak taat. Ajaran Abhidhamma diulang tersendiri oleh Yang Arya Mahakasapa, sehingga lengkaplah pengertian Tipitaka, yaitu Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Jadi, pengertian Tipitaka mulai lengkap atau timbul pada konsili ketiga. Yang Arya Tissa memilih 10.000 orang biku Sangha yang benar-benar telah memahami ajaran Sang Buddha untuk menghimpun ajaran tersebut menjadi Tipitaka, dan perhimpunan tersebut berlangsung selama 9 bulan. Saat itu, Sangha sudah terpecah dua, yaitu Theravada dan Mahayana. Sementara itu, ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa pada konsili ketiga ini bukan merupakan konsili umum, tetapi hanya merupakan suatu konsili yang didasarkan oleh Sthaviravada. Konsili keempat diadakan pada masa pemerintahan Raja Vatthagami Abhaya, dipimpin oleh Yang Arya Rakita Matatera dan dihadiri oleh kurang lebih 500 biku. Sidang ini diadakan di Aloka Vihara di desa Matale. Tujuan dari konsili keempat ini adalah mencari penyelesaian karena melihat terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang mengancam ajaran-ajaran dan juga kebudayaan agama Buddha oleh pihak-pihak lain. Keputusan konsili keempat adalah agar Tipitaka disempurnakan, komentar dan penjelasannya, serta menuliskan Tipitaka dan komentarnya di atas daun lembu. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai kitab suci Tipitaka. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah, dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran saya yang